ketika kita berbicara soal berkat Tuhan, maka itu ada kaitan dengan memberi. Karena Tuhan memberkati kita agar kita dapat membagikan itu, memberi itu. Dan memberi dengan roh yang unggul, excellent giving. Ya, memberi dengan roh yang unggul. Saya ingin baca ada beberapa ayat dengan cepat saja. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang diundangkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ada 7 hal. Yang pertama, mereka memberi ketika mereka berada dalam kondisi yang disebut Alkitab sebagai ujian penderitaan yang hebat. Menderita tapi mereka memberi. Yang kedua, mereka memiliki sukacita yang berlimpah meskipun mereka menderita. Yang ketiga, terlepas dari status ekonomi mereka, mereka berada dalam kemiskinan yang dalam. Mereka bebas atau liberal dalam memberi. Luar biasa bukan? Yang keempat, saya baca, mereka melampaui kekuatan atau kemampuan mereka dalam jumlah sebenarnya yang mereka berikan. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Yang kelima, terlepas dari kesulitan keuangan mereka, orang mereka memberi dengan sukarela. Sukarela atau sukacita. Maaf, salah ketik. Dengan berikut yang keenam, pada dasarnya mereka memohon agar diizinkan ikut serta membantu orang-orang kudus yang miskin. Bayangkan saudara yang kasih. Mereka tidak, ini saatnya kasih persembahan, lalu jemaat dengan muka murung lalu kumpulkan persembahan, tidak. Mereka dengan senang, ayo dong kami mau memberi, ayo dong kami memberi. Berikut yang keenam, ketujuh. Mereka terlebih dahulu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Masih ingat pernyataan minggu lalu? Kita bisa memberikan uang kita tanpa Tuhan memiliki kita. Tapi kita tidak bisa mengizinkan Tuhan memiliki kita tanpa Tuhan memiliki uang kita. Nah, 7 hal ini saudara boleh ikuti. Kita sudah siapkan juga di YouTube tiap minggu. Saudara bisa ikuti, ingat kembali. Nah, orang Kristen abad pertama yang tinggal di daerah Makedonia ini, ada beberapa kota-kota di situ. Mereka adalah tipe manusia super, laki-laki dan perempuan yang super. Bukan karena mereka tidak berbuat dosa, tapi mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang-orang super maksud saya. Mereka orang-orang biasa. Tetapi fakta memberikan kepada kita dari ayat-ayat itu tadi. Mereka orang miskin, orang biasa, orang menderita, orang-orang berkekurangan, tapi mereka punya hati yang luar biasa, yang mereka punya komitmen yang tak diragukan kepada Tuhan dan kepada pelayanan mereka. Hati mereka begitu besar mempercayai Tuhan, dan mereka percaya bahwa mereka walaupun dalam kesukaran, penderitaan, kekurangan, mereka bisa terlibat mencapai tujuan dan rencana Allah. Pemberian mereka hanyalah satu aspek dari kehidupan spiritual mereka. Tapi apa yang barusan kita baca dari 2 Korintus 8 ini, pemberian mereka, persembahan yang mereka lakukan, mungkin saja jumlahnya tidak seperti yang bisa orang lain lakukan karena mereka punya banyak. Tapi pemberian mereka, cara mereka memberi, patut kita teladani. Karena itu 7 hal yang saya sudah bagikan tadi, Anda boleh membaca, merenungkan kembali. Dan saya berdoa, jemaat VLC tidak kalah dengan orang Makedonia. Haleluya. Itu yang saya imani, itu yang saya percayai. Roh Kudus pasti menjamah kita, Roh Kudus akan mengarahkan kita
dan Roh Kudus akan menuntun kita agar sungai yang lewat kehidupan kita, danau berkat yang ada dalam kehidupan kita dapat kita salurkan. Puji Tuhan.